Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-51, berkata demikian bagi kita semua. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang direktur dalam sebuah perusahaan ingin berkeliling-keliling di sepanjang perusahaannya pada jam-jam kerja. Ia ingin melihat bagaimana kinerja para karyawan dalam mengelola perusahaannya. Sesampainya di perusahaan itu, melihat seorang pemuda sedang duduk dan bersantai-santai. Kemudian ia merasa marah karena saat itu adalah jam-jam kerja. Kemudian direktur itu mendatangi pemuda yang sedang duduk santai itu dan bertanya dengan nada marah, "Kenapa engkau hanya duduk-duduk dan bersantai-santai di sini? Berapa gajimu sebulan?" kata si direktur. Lalu pemuda itu menjawab, "Gaji saya 1 bulan 500.000, Pak." Lalu direktur itu kemudian meneruskan kemarahannya. Dia merogoh dompetnya dan mengambil uang 100.000 sebanyak 15 lembar. Dia memberikan kepada pemuda itu dan berkata, "Ini gajimu 3 bulan. Besok jangan lagi kamu datang. Dasar kamu tidak tahu berterima kasih. Sudah dikasih pekerjaan, malah tidak bekerja dengan baik." Lalu selesainya direktur itu berbicara tanpa berpikir panjang dan tidak menyaut kepada direktur, pemuda itu kemudian pergi daripadanya. Lalu direktur itu meneruskan perjalanannya mengelilingi perusahaan itu dan bertemu dengan seorang mandor yang bekerja di perusahaannya. Ia bertanya, "Bagaimana bisa ada pegawai yang duduk santai? Siapa dia? Sudah berapa lama dia bekerja di sini? Dia sudah saya pecat dan pesangonnya juga sudah saya berikan." Lalu mandor itu berkata,
Dia bukan pegawai kita, Pak. Dia hanya seorang tukang aqua galon yang sedang memasukkan air minum ke perusahaan kita untuk para pegawai minum setiap harinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini memperlihatkan kepada kita ketika kita tidak mengenal seseorang, ketika kita memiliki prasangka buruk kepada seseorang, itu menjadi batu sandungan bagi kita. Dan seringkali ketidakkenalan kita akan orang lain mendatangkan kerugian bagi kita. Kita kemudian bisa berpikir negatif, mencurigai, berprasangka buruk, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Johari Window, pengenalan akan diri dapat dikategorikan dalam 4 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang yang terbuka. Apa yang kita dan orang lain bisa lihat mengenai diri kita. Kita tahu, orang lain pun tahu. Bidang yang kedua adalah bidang yang tersembunyi, yaitu apa yang kita bisa lihat, namun orang lain tidak bisa melihatnya. Kita tahu, orang lain tidak tahu. Bidang yang ketiga adalah bidang yang kita buta, yaitu apa yang orang lain bisa lihat tentang kita, tetapi kita sendiri tidak bisa melihatnya. Kita tidak tahu, orang lain tahu. Dan bidang yang keempat adalah bidang yang tidak diketahui, yaitu apa yang kita dan orang lain tidak bisa lihat dalam diri kita. Kita tidak tahu, orang lain pun tidak tahu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari 4 bidang dalam kategori jendela Johari tadi, ada 2 bidang yang kita bisa lihat dan ada 2 bidang yang tidak bisa kita lihat. Dari kedua bidang tersebut, hanya satu bisa dilihat orang lain. Sisa satu lagi yang semua orang tidak bisa lihat. Namun meskipun demikian, tapi Tuhan bisa melihat semua bidang dan Allah bisa mengenal seluruh keberadaan kita. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang mengenal seluruh diri kita, apakah kita ingin bersembunyi? Ingat, bersembunyi di hadapan Tuhan adalah sebuah usaha yang mustahil dan sia-sia. Hari ini, minggu ini, kita belajar dari Daud yang sadar bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengenal dirinya. Daud menyadari bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Maha mengetahui segala sikap, pikiran, jalan, perkataan, perasaan, spiritualitas, dan seluruh keberadaannya. Dan sebelum ia berkata atau bertindak, Tuhan sudah mengetahui semuanya. Bahkan Tuhan telah melihatnya selagi ia bakal anak, dan ia telah menulis dalam kitabnya hari-hari yang akan dilaluinya. Daud tidak hanya sadar bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengenal dirinya, tetapi Daud juga mau datang ke hadapan Allah yang Maha Tahu. Ia memohon agar Allah mengenal, Allah menguji hati dan pikirannya, serta Allah membimbing langkah hidupnya. Hari ini kita juga diajak untuk bisa memiliki pengakuan seperti pengakuan Daud, yaitu kita juga belajar untuk senantiasa mau datang ke hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau bahan renungan kita hari ini, dalam bahan khotbah kita berbicara tentang bagaimana seorang Filipus dan Nathanael
yang dipilih untuk menjadi seorang murid Yesus. Pada saat itu, Yesus memanggil murid-muridnya dengan cara yang berlain-lainan. Dan tibalah saatnya seorang Filipus dan juga sahabatnya, yaitu Nathanael, pada saat itu adalah pemilihan Filipus dan Nathanael untuk menjadi murid-murid Yesus. Pada saat itu kita bisa baca bahwa dalam perjalanan berangkat ke Galilea, Yesus bertemu dengan Filipus dan ia langsung memanggil Filipus, "Ikutlah aku." Dan saat itu ketika Filipus bertemu dengan Nathanael, ia kemudian menyaksikan apa yang ia alami. "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Filipus berusaha menyaksikan apa yang menjadi kesaksian hidupnya, dan kesaksian itu dia landaskan berdasarkan hukum Taurat yang pada umumnya orang Yahudi ketahui, yaitu yang disebutkan oleh Musa dalam kitab Taurat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nathanael tidak mengenal siapa itu Yesus. Dan pada saat itu Filipus menyampaikan kepada Nathanael bahwa Yesus adalah anak Yusuf yang berasal dari Nazaret. Nazaret merupakan kota kecil, kota yang tidak dianggap, yang memiliki latar belakang juga mempunyai konteks amoral. Artinya kota Nazaret adalah kota yang dipandang rendah pada saat itu. Namun Nathanael pada saat itu memandang secara umum dari Nazaret hanya datang hal-hal yang negatif. Dia tidak mengira bahwa dari kota kecil yang tidak dianggap, bahkan yang direndahkan, hadirlah seorang yang luar biasa, yaitu Yesus Sang Mesias. Kemudian Filipus tidak berhenti menyaksikan Yesus. Ia kemudian langsung mengajak Nathanael untuk bertemu langsung dengan Yesus. Dan luar biasa pada saat itu, sikap Yesus kepada Nathanael bertolak belakang dengan sikap Nathanael kepada Yesus. Kalau Nathanael melihat Yesus dengan prasangka buruk, melihat Yesus dengan cara pandang yang negatif, melihat latar belakang asal muasal Yesus dengan cara yang sangat buruk, tapi Yesus melihat Nathanael sangat amat baik adanya. Yesus mengedepankan kelebihan Nathanael. Yesus melihat hal yang positif dari diri Nathanael. Dia mengenal Nathanael secara utuh, namun Yesus mengungkapkan apa yang baik secara positif tentang Nathanael pada saat itu. Ia mengatakan, "Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus melihat dalam Nathanael bahwa dia tidak munafik, dia tidak menyembunyikan kecurigaannya, dia tidak mengikut-ngikut saja, namun ia mengkonfrontasi, ia mengkritisi, namun juga ia mau membuktikan rasa penasarannya, keraguannya, dan juga kecurigaannya pada saat itu dengan mengikuti ajakan Filipus untuk berjumpa dengan Yesus. Lalu Nathanael takjub dengan cara pandang Yesus, dengan pengenalan Yesus akan Nathanael. Lalu Yesus menjawab bahwa sebelum mereka bertemu, Yesus juga sudah melihat Nathanael di bawah pohon ara.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang luar biasa dari pengenalan yang baru yang dialami oleh Nathanael pada saat itu. Ketika Nathanael memandang, ketika Nathanael mengenal, mendapatkan, mengetahui hal yang baru, lalu sikap Nathanael berubah 180 derajat ketika sungguh-sungguh dia mengenal siapa Yesus dan bagaimana kuasa Yesus ada, dan bagaimana luar biasanya Yesus berkuasa, maha mengetahui, anak Allah yang luar biasa, Sang Mesias yang sudah dijanjikan bagi bangsa ini. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Nathanael? Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Kemudian Nathanael mengaku bahwa dengan mulutnya tadi dia meragukan, tapi dengan mulutnya kemudian karena pengenalan akan Yesus, ia berubah menjadi pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja orang Israel. Namun pada saat itu Yesus tidak mau pengenalan mereka hanya karena kuasa Yesus mengenal ia ketika Yesus melihat Nathanael di bawah pohon ara. Tapi Yesus mengajak Nathanael untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus dan menyaksikan bagaimana hal-hal luar biasa yang jauh lebih besar akan terjadi pada hari yang akan datang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Minggu Epifania. Epifania berarti membuat nyata, membuat jelas. Jadi pada kebaktian Epifania ditekankan pada pernyataan Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan Israel. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Yesus menerangi seluruh dunia ini, dan sungguh-sungguh dunia ini dapat mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupannya. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama mengenal lebih jauh siapa Yesus. Karena Yesus, Bapa yang kita sembah, mengenal kita dengan sangat baik, bahkan mulai kita ditenun dalam kandungan. Yang menjadi tugas kita hari ini adalah mengenal Dia dengan baik. Bagaimana kita bisa seperti seorang Nathanael yang setelah mengenal, memiliki pengakuan yang luar biasa, dan sungguh-sungguh mengikut Yesus sebagai murid-muridnya. Kita juga diajak untuk bisa seperti Nathanael, memiliki pemikiran yang kritis, tidak hanya sekedar ikut-ikut percaya, tidak hanya sekedar ikut-ikut mengaku, tidak hanya sekedar menjadi Kristen warisan karena keluarga, karena orang tua, karena teman hidup, tapi menjadi seorang murid Yesus karena kita sungguh-sungguh sudah mengenal Dia. Dan ketika kita mengenal Dia, kita mengakui dengan sungguh-sungguh kuasa Allah, siapa Yesus Kristus, Raja yang luar biasa, Raja bumi dan juga Raja di surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setelah mengenal siapa itu Yesus, kita juga memperkenalkannya kepada orang banyak. Seperti seorang Filipus, setelah mengenal siapa itu Yesus, bertemu dengan dia kemudian bersaksi kepada sahabatnya Nathanael. Dia mengalami penolakan karena kekritisan Nathanael. Namun dia tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia kemudian berusaha dan terus berusaha supaya
seorang Nathanael juga mempercayai Yesus itu adalah Raja yang luar biasa, Mesias yang sudah dijanjikan menyelamatkan dunia ini. Kita juga boleh bersaksi bagi dunia. Biarlah Yesus anak Allah itu dijelaskan kepada dunia ini, dan terangnya sungguh-sungguh terasa bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Selamat berproses, selamat merenungkan firman-Nya, selamat mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja Israel, Raja dunia ini, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.